Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eroslani Torina. Informasi haji di tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Miladiah ini, kita selaku pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eroslani Torina. Saat ini saya bersama seorang wanita yang luar biasa. Beliau adalah tokoh inspiratif buat kaum wanita. Beliau adalah Ibu Dr. Tri Uryaningsih MSI. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Eros. Apa kabar? Alhamdulillah nih Bu, baik. Puasa ya Mbak? Lancar? Insya Allah puasa ini lancar, jadi belum bolong nih Bu. Iya, alhamdulillah. Saya senang sekali nih Bu bisa bertemu dengan Ibu langsung, karena selama ini saya hanya mendengar nama Ibu. Tapi ternyata inilah sosok yang luar biasa, idola saya ini. Waduh, saya menjadi tersanjung nih loh Mbak Eros loh. Beneran Bunda. Jadi saya sangat tertarik nih Bunda. Kebetulan ini kan hari Kartini, jadi pas sekali saya jadi ingin belajar banyak nih dari Bunda. Iya, gimana? Bunda boleh sedikit cerita nih Bunda. Bunda kegiatan selain dosen mungkin apa saja nih Bunda? Kayaknya Bunda super sibuk. Oh iya. Jadi selain mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman, saya juga menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas. Kemudian juga saya dari tahun 2010 sampai kemarin 2020, saya juga menjadi Ketua Pusat Pelayanan Terpadu untuk perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak. Jadi selain mengajar, saya harus bersinggungan dengan berbagai macam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Luar biasa ya Bunda, Iya. Masya Allah. Pasti pengalamannya udah luar biasa nih Bunda. Iya. Kita bicara yang dosen dulu nih Bunda. Iya. Ya, Bunda kan kalau nggak salah ini adalah dekan 3 nih. Wakil dekan 3. Dekan 3. Iya. Nah, ini perjalanan di Unsur itu sudah berapa lama Bunda? Saya Menjadi seorang wakil dekan. Iya, saya mengajar sejak tahun 1993. Berarti saya sudah 28 tahun ya menjadi dosen di Unsur. Kemudian pernah menjadi sekretaris jurusan di jurusan sosiologi. Kemudian pernah menjadi kepala pusat penelitian gender dan anak di LPPM Unsur. Kemudian juga pernah menjadi ketua panitia pengawas pemilu Kabupaten Banyumas dari tahun 2008 sampai 2009. Kemudian diberi kesempatan untuk menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni di FISIP sejak tahun 2019 dan masih harus menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang di Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas. Luar biasa Bu, dengan tadi sebudah ini bagaimana Bunda membagi waktunya itu Bunda? Bagaimana ya, intinya kita itu sebetulnya apa ya, semakin sibuk itu ternyata semakin bisa memanage waktu. Karena perempuan itu jangan salah, perempuan itu multitasking, multi talent ya. Jadi ketika kita diberikan begitu banyak beban, tanggung jawab, perempuan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membagi waktu dengan baik, sehingga bisa menghandle semuanya dengan baik juga.
Berarti kuncinya bisa membagi waktu. Membagi waktu dan disiplin itu kuncinya. Disiplin waktu di dalam kedisiplinan itu, kedisiplinan membagi waktu itu menjadi salah satu kuncinya. Oke, luar biasa Bunda. Terus sekarang menurut Bunda nih, wanita zaman sekarang nih ya, Kartini sekarang sebenarnya menurut Bunda itu Kartini seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau Kartini yang dicita-citakan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini adalah perempuan yang cerdas, perempuan yang cakap, dan juga perempuan yang berbudi pekerti luhur, karena melalui perempuan-perempuan yang terdidik ini dan memiliki budi pekerti luhur ini akan mampu menjaga peradaban di antara bangsanya. Jadi kunci menjaga peradaban itu adalah di perempuan-perempuan terdidik dan berbudi pekerti luhur. Itu adalah cita-cita Kartini. Nah, untuk itu tentu saja kita terus harus berjuang ya Mbak ya, untuk menjadi perempuan yang cerdas, cakap dan juga berbudi pekerti. Itu tentu membutuhkan sebuah komitmen ya, untuk terus meningkatkan kapasitas diri, ya, pendidikan, pengetahuan yang baik ya. Ini menjadi apa yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan Indonesia saat ini. Karena tentu saja cerdas saja tidak cukup, pinter saja tidak cukup, tetapi harus juga berbudi pekerti luhur. Karena dari situ perempuan itulah yang nanti juga akan mendidik anak-anak bangsa. Betul. Ya. Karena kunci keberhasilan anak-anak yang sebenarnya di ibu ya, di perempuan. Yang pertama dan utama dalam mewujudkan atau membentuk karakter anak itu adalah dimulai dari seorang ibu. Ya, betul. Walaupun mungkin ada pengaruh dari lingkungan nantinya, tetapi ibu adalah betul. Karena begitu terlahir, yang komunikasi pertama kali adalah seorang ibu, yang membisikkan kata-kata baik adalah seorang ibu, yang mendoakan hal-hal yang positif adalah seorang ibu, sejak dari kandungan sampai kemudian pertama kali lahir anak yang dilihat adalah sosok seorang ibu. Maka ibu itu adalah yang punya peran sangat strategis untuk mendidik dan membentuk karakter anak bangsa. Waduh, luar biasa. Ibu sendiri, mohon maaf, putra berapa Bunda? Saya 2. Yang pertama ini sudah bekerja di Otoritas Jasa Keuangan, ya. Kemudian yang kedua masih semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Jadi pasti ibu adalah sosok yang luar biasa juga buat anak-anaknya ibu, sehingga kita pun sangat mengidolakan ibu nih. Banyak sekali wanita-wanita di luar sana yang sangat mengidolakan ibu ya. Bahkan kita sering melihat ibu itu benar-benar aktif ya, bukan hanya di kampus, bahkan kita lihat ini Bunda, penghargaan Bunda itu luar biasa banyak sekali. Ini nggak boleh diceritain sedikit nih Bunda? Iya, ini hanya sebagian cenderamata gitu ya, yang saya peroleh ketika saya diundang sebagai narasumber gitu ya. Ini ada dari Divisi Hukum Mabes Polri, kemudian juga ada dari Polda, ada dari Polres, kemudian dari ada Fakultas Ilmu Sosial dan Unipolitik, UNS Solo, kemudian juga dari Fakultas Hukum ya. Iya, banyak yang tidak terbaca. Tadi kalau pas saya nggak bertanya, saya gagal paham. Ini ibu Bayangkari atau ya? Iya, banyak yang bertanya, ibu itu Polwan, Bayangkari gitu, kok banyak. Ini yang penghargaan dari polisi ya, itu ya karena sering jadi narasumber, sering bermitra juga. Ketika saya menjadi Ketua Pusat Pelayanan Terpadu untuk perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, otomatis saya harus mendampingi begitu banyak kasus ya, sudah ratusan kasus yang kami dampingi, dari kasus KDRT, kasus perkosaan, kekerasan seksual terhadap anak gitu ya. Sehingga mau nggak mau saya harus bersinggungan dengan polisi gitu ya. Betul Bunda. Nah nih bicara soal kasus perlindungan anak dan istri ya, perempuan ya. Ini pasti
luar biasa juga, kasusnya banyak sekali ya Bunda. Iya, betul. Nah, cuma pada intinya sebenarnya kekerasan ini terjadi lebih banyaknya kenapa Bunda, dan apa yang harus dilakukan perempuan biar tidak terjadi kekerasan ini nih Bunda? Ya, tadi jadi kembali apa yang saya katakan ya di awal bahwa apa namanya masyarakat Indonesia itu masih sangat dominan ya budaya patriarkinya. Budaya patriarki itu adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai the first sex ya. Laki-laki itu adalah yang pertama, sementara perempuan itu adalah makhluk yang kedua, the second sex gitu ya. Yang mana kemudian dalam konteks ini adalah perempuan itu harus tunduk, harus patuh gitu ya, apapun situasinya. Nah, ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat inilah yang kemudian menjadi akar ya, menjadi akar penyebab kenapa kekerasan terhadap perempuan sampai sekarang itu masih tinggi. Nah, harus bagaimana bagi seorang perempuan? Maka perempuan tadi harus meningkatkan kapasitas diri. Ketika perempuan itu berdaya dalam hal ekonomi, berdaya dalam hal pendidikan, dalam hal hukum dan juga politik, perempuan ini akan, keberdayaan ini akan memiliki posisi tawar di hadapan laki-laki, sehingga posisinya menjadi sejajar. Relasi yang terbangun antara suami dan istri pun itu akan sejajar pula. Jadi tidak ada konco wingking, yang adalah teman yang seiring dan sejalan. Betul, luar biasa. Berarti intinya perempuan memang harus maju ya Bunda. Betul, perempuan harus maju. Maju dan harus pintar juga nih. Pintar dalam artian khusus ya, artinya bisa menempatkan diri. Ya, dan, bisa menempatkan diri. Lain sebagainya. Ya, kebahagiaan perempuan ya itu sesungguhnya adalah bisa hidup selaras dengan laki-laki. Yang selaras itu tidak harus 50-50 ya, namanya selaras itu bisa hidup berdampingan, saling mengasihi, satu sama lain saling membutuhkan gitu kan. Ini yang disebut dengan selaras gitu ya. Tidak ada yang tidak berani ngomong gitu ya, semua diberikan tempat untuk saling berpendapat gitu ya, bersuara. Ini yang menyebabkan relasi itu bisa setara. Dan komunikasi sepertinya penting sekali. Sangat penting, menentukan, karena banyak kasus juga yang KDRT itu setelah tadi ada akarnya budaya patriarki itu kemudian menyebabkan karena tadi ada internalisasi ideologi yang istri itu harus tunduk, harus patuh dalam situasi apapun, sehingga ada semacam ketakutan, ketidakberanian bagi perempuan untuk menyuarakan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, sehingga kemudian menjadi tidak terdengar apa sih aspirasi perempuan itu, apa sih keinginan perempuan itu, sehingga tidak terkomunikasikan. Nah, miskomunikasi ini yang kemudian seringkali mengakibatkan relasi yang tidak sehat ya di dalam konteks rumah tangga, yang kemudian bisa berakhir dengan kekerasan baik fisik maupun juga psikis. Dan bicara tentang perempuan ini nggak lepas biasanya ada kasus perceraian begitu ya. Iya. Lepas dari itu KRT terus langsung arahnya adalah perceraian. Nah, itu. Ya. Jadi intinya adalah wanita memang harus benar-benar bisa pintar juga, membawa diri juga, dan bisa berinteraksi yang betul. pas begitu ya Bun ya. Betul Mbak Karena Eros. godaan di luar sana juga banyak sekali. Oh iya. Ya, jadi bukan hanya faktor internal kita aja, kadang juga sekarang wanita di luar sana juga lagi pada pinter-pinternya. Iya, betul. Sehingga ya perempuan itu harus terus meningkatkan kapasitas diri. Memutuskan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga itu satu pilihan yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa ibu rumah tangga yang cerdas, ibu rumah tangga yang terdidik, itulah akan lahir generasi-generasi yang hebat. Masya Allah, luar biasa Bunda. Sekarang harapan Bunda, atau mungkin masukan nih buat tadi ya, buat perempuan Indonesia ataupun Banyumas pada khususnya, biar semakin maju wanita Banyumas saat ini, itu seperti apa Bunda? Ya, untuk para perempuan
di Banyumas khususnya dan juga perempuan di Indonesia pada umumnya, tentu tadi untuk bisa hidup selaras dan sejajar dengan laki-laki itu adalah kuncinya adalah pendidikan, ya, meningkatkan pendidikan, pengetahuan, ya, kemudian soft skill, hard skill itu menjadi sangat penting karena dengan perempuan berdaya dari berbagai aspek itu, maka perempuan itu akan memiliki posisi tawar, tidak menjadi subordinat dari laki-laki, tetapi menjadi teman yang setara, ya, teman yang setara yang kemudian bisa menjalin relasi yang harmonis juga dengan laki-laki. Dan sepertinya itu memang yang dibutuhkan laki-laki juga saat ini ya. Iya. Mitra ya, mitra, bukan hanya ya. istri konco wingking, Ya. konco dapur ataupun konco kasur, tetapi Ya. memang mitra yang bisa sejajar tadi Betul, ya. iya. Oke, baik Bunda. Aduh, ini ilmunya banyak sekali saya dapat hari ini nih Bunda. Luar biasa. Ini bisa buat pelajaran buat kita semuanya, wanita-wanita Indonesia ini. Amin, amin. Semoga semakin maju wanita Indonesia, tidak tertindas oleh ketidakberdayaannya, dan bisa mengurangi untuk kekerasan pada Oh iya, wanita, betul. Jadi gitu untuk ya. meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan itu harus juga dimulai dari perempuan itu sendiri. Ya Bunda, maju terus wanita Indonesia ya, Ya, Bunda. maju terus perempuan Indonesia. Baik, terima kasih nih waktunya Sama-sama Bunda. Mbak Eros. Terima kasih Mudah-mudahan Bunda. sukses Mbak Eros, sehat. Sama-sama Bunda. Oke, baik. Demikian obrolan saya dengan beliau yang luar biasa dan membawa banyak ilmu buat kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, terutama adalah wanita-wanita Indonesia. Begitu Bunda, maju terus Perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.